Dalam menghadapi keputusan yang besar, seorang pemimpin tidak hanya memikirkan angka, tetapi juga hati. Gaya kepemimpinan laissez-faire mengajarkan untuk memberi ruang, sementara nilai spiritual mengingatkan bahwa setiap keputusan harus membawa kebaikan. Ya Allah, semoga keputusan yang aku ambil ini bisa membuat perusahaan ini jadi lebih baik. Semoga tidak salah dalam mengambil keputusan. Teman-teman, sekarang perusahaan kita lagi ada masalah besar. Saya ingin mengambil keputusan, tetapi saya nggak ingin keputusan saya bersifat otoriter. Jadi saya ingin mendengar dari pandangan kalian. Bagaimana? Kita harus transparan. Karyawan juga perlu tahu kalau keputusan ini berdasarkan data, bukan subjektif. Saya setuju, tapi bagaimana kita mengambil keputusan ini tanpa merugikan satu sama lain, termasuk spesifiknya karyawan biasa kita? Ya sudah, berarti kita akan libatkan karyawan-karyawan dalam mengambil keputusan agar mereka juga tahu alasan mengapa keputusan ini diambil. Saya tahu kondisi perusahaan kita sekarang ini lagi dalam masa yang sulit. Saya ingin mendengar pendapat kalian para karyawan, apakah kita bisa yang akan lakukan untuk mendukung satu sama lain di perusahaan ini? Pak, saya hanya berharap proses ini dilakukan dengan menghormati semua pihak karyawan, Pak. Memang itu prioritas kami, tapi saya percaya bahwa keputusan yang akan diambil ini pasti dibuatnya dengan hati-hati dan penuh dengan perhitungan. Ingatlah, pemimpin sejati itu merupakan pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit, tetapi tetap memprioritaskan karyawannya. Tapi saya takut kalau keputusan saya nanti akan melukai banyak orang. Doa dan kebijaksanaan serta ketulusan dari yang di atas akan membimbingmu. Lihatlah, libatkanlah tim dan beri mereka ruang dan waktu untuk berbagi, berdiskusi, serta meyakinkan mereka agar keputusan ini bisa saling menguntungkan agar mencapai win-win solution. Pan, perusahaan kita lagi banyak masalah. Kita harus menghadapi kenyataan ini bersama-sama. Tapi saya tahu kalau keputusan yang bakal diambil ini telah melalui pertimbangan yang matang. Dan saya juga bakal mendukung tentang karyawan-karyawan yang terdampak secara sebaik mungkin. Apakah akan ada kompensasi atau pelatihan bagi yang di PHK? Ya, tentu saja pasti ada. Saya sudah merancang program dengan tim untuk membantu proses transisi karyawan-karyawan yang akan di PHK tersebut. Dan juga saya juga telah membuka peluang untuk melakukan rekomendasi mereka ke perusahaan-perusahaan yang lain. Ini merupakan data lengkap beberapa karyawan yang memiliki kinerja yang potensial atau yang tinggi, tetapi kondisi mereka pribadi dibandingkan yang lain lebih mapan, jauh lebih mapan. Coba saya lihat dulu laporannya. Kita harus adil dalam mengambil keputusan yang tidak didasarkan oleh angka, tetapi kita juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ada pada hidup mereka jika kita mengambil keputusan ini. Baik, Pak. Firman, tolong masuk ke ruangan saya. Baik, Pak. Ada apa ya? Silakan duduk. Jadi gini Firman, beberapa waktu ini perusahaan kita mengalami kesulitan dalam kondisi keuangannya. Saya tahu hal ini sangat berat, tapi saya ingin kamu tahu, saya sangat menghargai kontribusi, etos kerja dan juga keahlian Anda selama ini di perusahaan. Bapak bertanya seperti ini, apakah Bapak ingin mem-PHK saya?
Saya tidak berniat mem-PHK, tetapi kondisi yang telah menentukan. Jadi saya ingin mem-PHK Anda. Saya ingin bertanya, apakah ada peluang untuk kembali ke perusahaan ini di masa yang akan datang, Pak? Tentu saja, Firman. Jika kondisi perusahaan ini telah membaik, tentu saya akan memperkerjakan Anda kembali. Tetapi jika kondisi perusahaan ini masih belum membaik, saya akan membantu proses Anda dalam menemukan peluang lainnya. Baik, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian. Saya tahu ini sulit, tetapi saya percaya bahwa kita telah melakukan dengan cara yang terbaik yang dapat kita lakukan. Semoga mereka yang terdampak ini dengan adanya PHK merasa didukung dan dihargai terhadap keputusan kita semua yang telah kita ambil. Ya, mari kita doakan saja semoga mereka yang telah di PHK dari perusahaan ini dapat menemukan peluang yang mungkin bisa jadi lebih baik di perusahaan yang lainnya. Teman-teman, perjalanan kita masih belum selesai. Kita masih punya banyak sekali tanggung jawab yang besar untuk membawa perusahaan ini bangkit kembali. Tetapi saya juga pasti sangat percaya pada kalian dan saya selalu ada di sini untuk mendukung kalian. Kami siapa? Terima kasih telah memberi kami kepercayaan untuk tetap bertahan di perusahaan ini. Ya, sama-sama. Kita bisa melangkah lebih jauh lagi bersama. Tapi jangan lupa kita selalu punya doa dan usaha sebagai kekuatan kita. Baiklah. Kepemimpinan bukanlah tentang keputusan yang mudah, tetapi tentang keberanian seorang pemimpin untuk menghadapi tantangan yang sulit dengan hati. Dalam setiap langkah yang diambil, selalu ada pelajaran dan harapan yang dimana itu akan digunakan untuk bahan evaluasi agar lebih baik ke depannya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rahmat-Mu. Kini urusan saya sudah lancar, semoga perusahaan ini akan membaik kembali. Dalam video tersebut, pemimpin A menunjukkan kombinasi gaya kepemimpinan laissez-faire atau memberi ruang bagi tim untuk berpartisipasi dan berkontribusi dan memimpin dengan nilai moral, empati, dan doa. Jenis kepemimpinan ini bagi organisasi khususnya dalam situasi sulit seperti PHK. Gaya laissez-faire mendorong pemimpin untuk melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Dalam video, pemimpin A berdiskusi dengan manajer, SDM, dan karyawan senior sebelum mengambil keputusan PHK. Keputusan yang diambil terasa lebih adil dan transparan karena melibatkan berbagai sudut pandang. Ini juga membangun rasa kepemilikan di antara tim. Kepemimpinan spiritual menekankan nilai-nilai seperti empati, doa, dan perhatian terhadap kesejahteraan individu. Dalam situasi PHK, pemimpin A menunjukkan empati dengan berbicara langsung kepada karyawan terdampak dan memberikan dukungan moral serta bantuan. Karyawan merasa dihargai sebagai individu, bukan sekadar angka. Ini membantu menjaga kepercayaan dan hubungan baik antara pemimpin dan tim meskipun dalam kondisi sulit. Transparansi dalam proses PHK dan perhatian terhadap karyawan menciptakan kepercayaan. Pemimpin juga memberikan motivasi kepada tim yang tersisa, menegaskan peran mereka dalam kebangkitan perusahaan. Tim yang tersisa merasa termotivasi untuk bekerja lebih keras, menjaga moral dan loyalitas dalam situasi sulit.
Pemimpin spiritual sering mengandalkan doa dan refleksi sebelum mengambil keputusan. Dalam video, pemimpin meminta kebijaksanaan melalui doa dan konsultasi dengan mentor spiritual. Keputusan yang diambil cenderung lebih matang dan mempertimbangkan aspek moral, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Karena gaya laissez-faire melibatkan banyak pihak dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat. Dalam situasi mendesak seperti PHK, keterlambatan bisa memperburuk kondisi organisasi dan menimbulkan ketidakpastian di antara karyawan. Pemimpin laissez-faire cenderung memberikan kebebasan kepada tim yang dalam beberapa kasus bisa terlihat sebagai kurangnya ketegasan. Pemimpin spiritual juga lebih fokus pada nilai moral dibanding tindakan tegas. Dalam video, jika pemimpin terlalu fokus pada empati dan diskusi, ada resiko keputusan sulit seperti PHK tertunda atau tidak dijalankan secara efektif. Ini bisa merugikan organisasi. Pemimpin spiritual yang berempati cenderung memikul beban emosional lebih besar karena merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tim. Pemimpin bisa mengalami kelelahan mental atau burnout karena harus menyeimbangkan kepentingan organisasi dengan kebutuhan moral dan emosional individu. Fokus yang berlebihan pada aspek spiritual dan empati bisa mengalihkan perhatian dari efisiensi operasional atau kinerja yang sebenarnya. Dalam video, jika penilaian PHK terlalu mempertimbangkan kondisi pribadi tanpa melihat kinerja secara objektif, perusahaan bisa kehilangan produktivitas dan daya saing. Video ini menggambarkan bagaimana seorang pemimpin dengan gaya laissez-faire dan spiritual menghadapi situasi krisis seperti pemutusan hubungan kerja dengan pendekatan yang manusiawi dan bijaksana. Pemimpin menggabungkan dua aspek utama dalam kepemimpinannya, memberikan kebebasan kepada tim untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menerapkan nilai-nilai spiritual seperti empati, doa, dan perhatian terhadap kesejahteraan individu. Gaya laissez-faire memungkinkan adanya diskusi terbuka antara pemimpin, manajer, dan karyawan senior sebelum keputusan diambil. Hal ini menciptakan transparansi dan rasa keadilan dalam proses PHK, di mana berbagai perspektif dipertimbangkan. Pendekatan spiritual terlihat dalam cara pemimpin menunjukkan empati, berbicara langsung dengan karyawan terdampak, dan memberikan dukungan moral serta bantuan praktis. Ini membantu menjaga martabat karyawan dan membangun kepercayaan di tengah situasi sulit. Pemimpin memberikan motivasi dan dorongan kepada tim yang masih sama bertahan untuk bersama-sama bangkit dan fokus pada masa depan perusahaan. Nilai spiritual seperti doa dan harapan menjadi kekuatan tambahan dalam memotivasi tim. Walaupun keputusan PHK sulit, pemimpin berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Kesimpulan akhir, jadi gaya kepemimpinan laissez-faire dan spiritual yang ditampilkan dalam video menunjukkan bahwa pemimpin dapat menghadapi krisis dengan transparansi, empati, dan nilai-nilai moral. Meskipun proses ini membutuhkan waktu lebih lama dan beban emosional lebih tinggi,
Pendekatan ini mampu menjaga kepercayaan, motivasi, dan martabat karyawan. Kepemimpinan seperti ini menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.